Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha kelas 5? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak soleh-soleha, pada pagi hari ini kita akan pembelajaran full online. Pelajaran matematika akan kita lanjutkan ya. Tentang bab yang terakhir, bab yang ketujuh, penafsiran data tunggal ya. Di sini kita akan melanjutkan materi yang bagian D, membaca dan menafsirkan sajian data. Boleh anak soleh-soleha silakan dibuka bukunya di halaman 196 ya. Silakan anak soleh-soleha catat apa yang penting ya di sini. Yanda akan share tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, nah sini sudah kelihatan ya anak soleh-soleha. Materi matematika kelas 5 semester 2 tentang membaca dan menafsirkan sajian data ya. Di buku kalian ada di halaman 196 sampai 206. Oke, anak soleh-soleha, karena kemarin kita sudah membaca data dalam bentuk tabel, kemudian membaca data dalam bentuk diagram gambar, diagram garis, dan juga diagram batang ya. Nah, sekarang kita akan membaca dan menafsirkan sajian data ya. Sajian data yang disajikan dalam bentuk diagram ya, diagram gambar atau piktogram, kemudian diagram garis dan juga diagram batang. Oke, langsung saja ya anak soleh-soleha. Di buku kalian itu juga ada di halaman 196, 197 ya. Di sini membaca dan menafsirkan sajian data dalam bentuk tabel. Kemarin kita sudah belajar ya menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita akan belajar membacanya, membaca dan menafsirkan dalam bentuk tabel itu ya. Yang pertama, di sini ada ayo berdiskusi. Di sini ada data tentang ulangan matematika ya. Roni mencatat nilai 10 ulangan matematika. Nah, berikut datanya. Dari 8, 9, 7, 6, 8, 8, 9, 7, 7, dan 8. Nah, di sini berapakah nilai terendah yang diperoleh oleh Roni? Nah, kita akan membaca data tersebut ya. Data yang terendah yang diperoleh oleh Roni di sini yang dia catat adalah 6 ya. Jadi yang A ini data yang paling rendah, nilainya adalah 6. Lalu berapa nilai tertinggi yang diperoleh oleh Roni? Nah, data yang tertingginya adalah 9 di sini ya. Yang C, nilai berapakah yang paling sering diperoleh Roni? Nah, yang paling sering di sini lihat yang diperoleh Roni yang paling sering nilai berapa? Adalah nilai 8 ya anak soleh-soleha. Karena di sini 8-nya dia sebanyak 4 kali. Nah, kemudian yang D, nilai berapakah yang hanya 1 kali diperoleh oleh Roni? Nah, berdasarkan data di sini yang 1 kali yang diperoleh oleh Roni itu adalah nilai 6 ya, di sini 1 kali. Kemudian berapa kalikah Roni memperoleh nilai 7? Nah, di sini Roni memperoleh nilai 7 sebanyak 1, 2, 3 ya, sebanyak 3 kali. Nah, ini kita membaca data ya dalam bentuk biasa, belum dalam bentuk sajian tabel. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini ada contoh. Nah, di sini ada contoh pengumpulan data berat badan siswa kelas 5 ya, diperoleh sebagai berikut. Nah, jumlah siswa kelas 5 SD Merdeka ini ada berapa? Nah, kita hitung dulu ya jumlahnya. Cara menghitungnya, anak soleh-soleh hitung ke samping terlebih dahulu ada berapa data. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Kemudian ke bawah kita hitung ada berapa data. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semua datanya ini kita kalikan tadi. Ke samping dikalikan ke bawah. Jadinya 6 dikali 5 sama dengan 30. Jadi jumlah seluruh siswa kelas 5 SD Merdeka ini ada 30 siswa ya. Kemudian yang B, banyak siswa yang mempunyai berat badan 30. Nah, yang mempunyai berat badan 30 tinggal kita cari di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 ya, yang mempunyai berat badan 30 ada 4. Berat badan terberat siswa kelas 5. Nah, tinggal kita cari di sini yang paling berat adalah 40 kilo ini ya. Nah, untuk jawabannya di sini ada ya, ini contoh soalnya. Jadi ini tadi. Kemudian yang nomor 2 di sini ada tabel nilai siswa ya. Nilainya yang terendah 60, yang tertinggi 90 ya. Nilainya 60, 70, 80 sampai 90.
Nah, di sini jumlah siswa. Nah, yang ditanya adalah jumlah siswa. Kita tinggal jumlahkan di sini 5 tambah 12 tambah 13 tambah 5 ya. Tinggal kita jumlahkan. Ternyata jumlahnya itu adalah 35 anak. Kemudian banyak siswa yang memperoleh nilai terendah. Di sini nilai terendahnya adalah 60. Berarti banyaknya siswa yang memperoleh nilai 60 atau yang terendah itu adalah 5 anak ya. Banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi. Nah, nilai tertingginya adalah 90. Yang memperoleh nilai 90 sebanyak 5 anak ya. Yang D, nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 80 ya. Ini yang diperoleh siswa paling banyak 80 karena di sini yang ada 13 siswa yang memperoleh nilai 80. Nah, ini kita sudah belajar membaca dan menafsirkan data ya dalam bentuk tabel. Ini contohnya. Nah, kemudian selanjutnya, di sini kita akan membaca diagram gambar ya atau piktogram. Nah, di sini ada data hasil panen ikan tawes ya, anak soleh-soleh ya. Di sini ada hasil panen ikan tawes desa mandiri dalam 5 bulan, dari bulan Januari sampai bulan Mei. Di sini setiap bulan ada gambar-gambar ikan. Nah, ini gambar ikan ini adalah diagram gambarnya ya yang mewakili. Nah, di sini keterangannya satu gambar ikan itu mewakili 1 kuintal. Ya, satu gambar ikan ini mewakili 1 kuintal. Berarti kalau bulan Januari di sini ada 4 gambar ikan, berarti di sini bulan Januari hasil panennya sebanyak 4 kuintal ya. Kalau bulan Februari ada 5 gambar ikan, berarti dia sebanyak 5 kuintal. Bulan Maret dan bulan April sama, ada gambarnya ada 3 ikan, berarti dia panennya sebanyak 3 kuintal ya. Bulan Mei dia ada 2 ikan, berarti dia sebanyak 2 kuintal. Nah, kayak gini ya anak soleh-soleh. Terus di bulan berapakah hasil panennya yang paling banyak? Nah, yang paling banyak tentu saja kelihatan di sini ya. Yang jumlah ikannya paling banyak sebanyak 5 yaitu bulan Februari. Yang paling sedikit bulan Mei ya. Nah, sebanyak 2 ikan. Nah, kalau selisihnya ya dah, selisih jumlah panen terbanyak sama jumlah panen terdikit ya, yang paling sedikit. Berarti tinggal kita kurangkan. Yang paling banyak itu bulan Februari ya, 5 kuintal. Yang paling sedikit bulan Mei 2 kuintal. Berarti 5 dikurang 2. Hasilnya adalah 3 kuintal. Jadi selisih hasil panen paling banyak dan selisih dan hasil panen paling sedikit itu selisihnya 3 kuintal. Nah, ini adalah cara atau menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar ya. Kemudian yang selanjutnya kita menafsirkan data atau membaca data dalam bentuk diagram garis. Nah, di sini ada gambar diagram garis tentang jumlah siswa penerima beasiswa ya. Di sini lihat grafiknya dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Di sini berdasarkan data diagram garis ini kita bisa tahu nih kelas 1 yang memperoleh beasiswa itu ada 6 siswa ya. Kelas 2 yang memperoleh beasiswa ada 5 siswa. Kelas 3 ada 9 siswa. Kelas 4 ada 12 siswa, kelas 5 ada 7 siswa, dan kelas 6 ada 5 siswa ya. Nah, banyak penerima beasiswa kelas 1 ada 6 anak, kelas 5 ada 7 anak ya ini. Nah, dan kelas yang paling banyak menerima beasiswa itu kelas 4 ya, sebanyak 12 anak. Kemudian kalau ditanya kelas berapakah yang memperoleh beasiswa sama. Nah, di sini bisa kita lihat yang sama itu kelas 2 dan kelas 6 ya. Nah, masing-masing memperoleh 5 beasiswa ya. Kalau selisih ada selisih penerima beasiswa yang paling banyak nih sama yang paling sedikit. Nah, lihat selisihnya. Di sini yang paling banyak ada 12 siswa, paling sedikit ada 5 siswa. Berarti selisihnya 12 kurang 5 yaitu 7 siswa ya. Begini ya anak soleh-soleh cara membaca diagram garis. Yang selanjutnya yaitu membaca diagram batang. Di sini ada diagram batang ya, diagram batang dari jumlah siswa penerima beasiswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di sini diagram batangnya menunjukkan ya kalau kelas 1 itu penerima beasiswanya ada 6 siswa, kelas 2 ada 5 siswa di sini. Kelas 3 ada 9 siswa, kelas 4 ada 12 ya, kelas 5 ada 7, kelas 6 ada 5. Nah, dari diagram batang di atas dapat diperoleh keterangan ya sebagai berikut. Banyak siswa kelas 1 dari SD cerdas yang memperoleh beasiswa ada 6 ya. Banyak siswa penerima beasiswa yang berasal dari SD cerdas dari kelas 1 sampai kelas 6 kita jumlahkan semua ini. Totalnya ada 44 anak ya. Jadi 6 tambah 5 tambah 9 tambah 12 tambah 7 tambah 5 ya. Nah, ini adalah cara kita membaca diagram batang ya anak soleh-solehah.
Nah, untuk selanjutnya tugasnya itu ada di halaman 202 sampai 206 ya. Nomor 1 sampai 10 yang udah jelaskan sedikit ya untuk tugas-tugasnya. Di sini ada 10 soal. Yang nomor 1 itu ini di sini ada sebuah data ya, data pelemparan sebuah kubus ular tangga sebanyak 10 kali. Nah, di sini diperoleh angka-angkanya ya. Nah, di sini silakan anak soleh-soleha ada pertanyaan A, B, C, D ini silakan titik-titiknya diisi ya. Angka 1 muncul berapa kali, dilihat di datanya ini muncul berapa kali. Angka 2 muncul berapa kali dan seterusnya ya. Lalu yang soal berikutnya nomor 2, di sini ada data hasil ulangan matematika. Nah, nanti anak soleh-soleh tinggal isi titik-titiknya ya. Yang pemrolehan nilai 85 ada berapa siswa, 70 ada berapa siswa, nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa, dicari di datanya ini. Kemudian nomor 3 di sini ada data tinggi badan ya, datanya dalam bentuk tabel. Nah, di sini tinggal anak soleh-soleh cari pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini ya. Pengukuran tertinggi, yang tinggi badannya paling tinggi berapa, yang paling rendah berapa ya, jumlah siswanya ada berapa, yang mempunyai tinggi badan 138 ada berapa siswa ya, yang mempunyai tinggi badan paling pendek itu ada berapa siswa, nanti tinggal diisi. Kemudian soal berikutnya yang nomor 4 di sini ada diagram gambar ya. Di sini lihat keterangannya, satu orang ini mewakili 3 orang, satu gambar orang ini ya, dia mewakili 3 orang siswa. Nah, nanti tinggal anak soleh-soleh cari pertanyaan-pertanyaan ini diisi. Yang tinggi badannya 140 ada berapa ya. Ingat satu gambar ini 3 orang siswa ya. Nanti tinggal dicari. Kemudian nomor 5 di sini ada data ya dalam bentuk tabel, data berat badan siswa. Nah, kayak biasa nanti anak soleh-soleh lihat ya, cara mengisinya dilihat di tabelnya ini. Yang memiliki berat badan 26 ada berapa siswa dan seterusnya ya anak soleh-soleha. Selanjutnya yang nomor 6 di sini ada diagram ada tabel ya, ada data dalam bentuk tabel ya, harga dari jenis barang di sini, harga barang, tabel harga barang, baju, celana dan sepatu. Nah, di sini kalau kita beli 2 baju, nih, ini satu baju ya, ini harganya ini satu baju semua. Nah, kalau beli 2 baju dari data ini harganya berapa? Kalau beli 1 sama 2 celana berapa? Dan seterusnya ya. Nah, kalau beli 1 lusin itu 12 ya, 12 baju, nanti berapa? Kemudian nomor 7 di sini ada diagram garis ya, anak soleh-soleha, diagram garis tentang sini apa ini? Tentang ini ada tahun, di sini ada jumlah datanya ya. Nah, di situ ada diagram garis yang menggambarkan hasil panen beras. Nah, ini tadi adalah hasil panen beras. Nanti tinggal anak soleh-soleh cari pada tahun 2013 hasil panennya berapa ton, 2014 berapa ton ya. Kenaikan dari tahun 2015 ke 2016 itu berapa ton ya. Tinggal anak soleh-soleh cari. Kemudian yang selanjutnya nomor 8 di sini ada diagram batang ya, ada diagram batang. Silakan anak soleh-soleh cari jawab pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan diagram batang di sini ya. Berapa nilai yang paling banyak diperoleh siswa? Nah, ini jumlah siswanya. Yang paling banyak diperoleh siswa berapa? Memperoleh nilai 6 ada berapa dan seterusnya ya. Di sini adakah yang memperoleh nilai 10? Nah, berapa orang kayak gitu ya. Kemudian yang nomor 9 di sini ada diagram batang lagi tentang panen ikan ya dalam ton. Di sini ada dari tahun 2014 sampai 2019 ya. Di sini tonnya ya 5 ton sampai 35 ton. Nah, nanti silakan anak soleh-soleh cari saja di sini ya. Tahun berapakah terjadi penurunan hasil panen ikan? Nah, tahun berapa? Ini kan naik, turun, naik. Nah, tahun berapa ya? Tahun berapakah terjadi tangkapan ikan yang paling banyak dan seterusnya. Oke, yang terakhir nomor 10 di sini ada diagram batang lagi. Di sini gambar di samping menyatakan banyaknya siswa mentari ya di sini dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan, silakan dijawab berdasarkan diagram batang tersebut ya anak soleh-soleh ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa yang Anda jelaskan tentang tugas-tugasnya kita hari ini ya. Oke, mungkin dari itu saja ya dari Yanda Habibi. Kurang lebihnya Yanda mohon maaf ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanya langsung ke Yanda Habibi ya anak soleh-soleha. Ini dikumpul di WA Yanda Habibi maksimal pukul 8 malam. Oke, terima kasih anak soleh-soleha. Kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Yanda akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.